Ichigo Kurosaki bersedia membunuh Soul King. Bukan musuh, bukan villain, tapi Soul King. Entitas yang menjaga tiga dunia tetap utuh. Dan dia melakukannya karena ditipu oleh orang yang paling dia percaya untuk melindunginya. Ini bukan awal dari kemenangan, ini awal dari kehancuran. Setelah lebih dari 20 tahun, Bleach akhirnya sampai di titik ini. Arc terakhir, musim terakhir, pertarungan terakhir. Namanya adalah The Calamity. Dan dalam video ini gue bakal bedah kenapa ending Bleach ini jadi salah satu yang paling ditunggu sekaligus paling kontroversial dalam sejarah shonen. Buat yang belum ngikutin dari awal, ini konteks singkatnya. Bleach itu salah satu dari Big 3 Shonen Jump sejajar sama Naruto dan One Piece. Serialnya tamat di manga tahun 2016. Tapi endingnya terkenal kontroversial, bukan karena ceritanya jelek, tapi karena terburu-buru. Tite-Kubo sang pengarang dipaksa mempercepat arc yang sebenarnya dia rencanakan lebih panjang. Selama hampir satu dekade, fans cuma bisa membayangkan gimana seharusnya ending itu diceritakan dengan proper. Sampai akhirnya tahun 2022, Studio Pierrot menghidupkan kembali arc terakhir ini lewat anime Thousand Years Blood War. Dan kali ini Kubo terlibat langsung. Dia menambahkan scene memperdalam momen yang di manga cuma lewat dalam satu panel. Musim demi musim, TYBW membuktikan diri sebagai salah satu comeback terbaik dalam sejarah anime. Dan sekarang kita sampai di babak pamungkasnya. Yuhapa bukan villain biasa, dia Raja Quincy dan kekuatannya bernama The Almighty. Kemampuan yang membuat dia bisa melihat masa depan, membatalkan takdir orang lain, sekaligus mencuri kekuatan siapapun yang dia tahu bakal dipakai buat melawannya. Bayangkan lawan yang tahu setiap gerakan lo sebelum lo melakukannya, itu Yuhapa. Untuk masuk ke Royal Palace, tempat Soul King berada, Yuhapa harus melewati Squad Zero, unit pengawal elit yang bangkainya aja setara kekuatan dewa, dan dia menghancurkan mereka semua nyaris tanpa perlawanan berarti. Ini bukan pertarungan yang seimbang, ini eksekusi. Dan itu yang bikin ketegangan di Calamity beda dari arc-arc sebelumnya. Untuk pertama kalinya, rasanya kayak protagonis benar-benar kalah start. Bagian paling berat secara emosional dari arc ini bukan soal kekuatan tapi soal kepercayaan. Uryu Ishida udah jadi bagian dari tim Ichigo sejak arc pertama. Bertahun-tahun mereka bertarung bareng, saling nyelamatin nyawa, tapi di titik ini Uryu berdiri di sisi Yuhapa, melawan orang-orang yang selama ini dia sebut teman. Tapi ini yang bikin Bleach beda. Uryu nggak jahat, dia terjebak di antara dua identitas manusia dan Quincy, antara ikatan pertemanan dan warisan darahnya sendiri. Ketegangan itu yang menopang seluruh arc karena penonton tahu ada alasan di balik pilihannya, tapi konsekuensinya tetap nyata dan menyakitkan. Dan puncaknya, karena trik Yuhapa dan posisi Uryu, Ichigo sendiri yang akhirnya menebas Soul King, orang yang seharusnya dia lindungi. Ini yang bikin taruhannya beda dari arc manapun. Sebelumnya Soul King bukan cuma karakter kuat, dia pondasi yang menjaga tiga dunia, dunia manusia, Soul Society, dan Hoiko Mundo, tetap terpisah dan stabil. Begitu dia mati, bukan cuma satu pertempuran yang berubah, realitas itu sendiri mulai retak. Distorsi muncul di mana-mana, tanda-tanda kehancuran total mulai terlihat ketiga dunia sekaligus. Ichigo harus mengalahin satu musuh terkuat yang pernah dia temui. Dia harus melakukannya sambil dunia tempat dia berpijak literally hancur di bawah kakinya. Studio Pierrot Films, divisi khusus yang menangani TYBW, sebenarnya sedang mempertaruhkan reputasi mereka di sini. 4 tahun terakhir mereka berhasil mengubah apa yang tadinya berpotensi jadi nostalgia, cash grab, menjadi salah satu adaptasi anime paling dihormati saat ini. Tapi The Calamity ini beda. Musim ini harus merangkum sekitar 30 chapter terakhir manga. Bagian yang paling dikritik karena terburu-buru ke dalam satu season penuh tanpa terasa dipaksakan atau bertele-tele. Kalau berhasil, ini jadi ending yang seharusnya dimiliki
dimiliki Bleach sejak awal. Kalau gagal, kritik terhadap ending manga yang udah ada dari 2016 bakal makin dikonfirmasi selamanya. Ini bukan cuma soal nyelesain cerita, ini soal menebus luka lama yang udah dibawa fans Bleach selama 1 dekade. Yang pasti bakal kita lihat di sisa season ini serangan terakhir Ichigo ke jantung kekaisaran Quincy, pengungkapan lengkap Soul King, dan konfrontasi final lawan Yhwach yang katanya bakal jadi salah satu pertarungan yang ambisius yang pernah dibuat Pierrot secara visual. Ini penutup dari cerita yang udah berjalan sejak 2004. Semua yang dibangun Bleach selama lebih dari 20 tahun bermuara di sini. Bleach udah nemenin lebih dari satu generasi penonton anime, dan sekarang kita akhirnya bakal lihat gimana ceritanya benar-benar berakhir dengan cara yang seharusnya dari dulu. Menurut lo, siapa yang bakal jadi kunci kemenangan di pertarungan terakhir ini? Ichigo, Uryu, atau justru karakter-karakter yang selama ini kita underestimate? Tulis di komentar. Kalau suka pembahasan kayak gini, subscribe dan gue bakal terus update begitu episode-episode baru The Calamity tayang. Sampai ketemu di video berikutnya. See you next time. Bye.